Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pep Mulis. Kali ini kita akan belajar modeling atap menggunakan aplikasi Shaper 3D di iPad. Kalian juga bisa gunakan aplikasi Shaper 3D di macOS ataupun di Windows OS. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu buat subscribe karena di channel ini aku bakal bikin banyak tutorial aplikasi Shaper 3D dan aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Aplikasi yang aku gunakan ini masih versi gratis. Walaupun versi gratis, kalian masih bisa menggunakannya untuk belajar membuat desain CAD. Pertama-tama kita hapus dulu desainnya atau bodinya yang ini. Tab di permukaan yang kosong, lalu tarik seperti ini. Setelah terselect, kalian hapus aja. Tab delete. Di sini masih ada bagian yang ingin aku hapus. Tab delete. Sebelum membuat model 3 dimensi, kita perlu membuat sketch terlebih dahulu. Kita bikin di pandangan atasnya. Asumsikan untuk denah rumahnya sekitar 10 kali 10. Tab sketch, lalu tab rectangle. Kalian bisa lihat di sini 1000 cm kali 1000 cm atau 10 meter kali 10 meter. Misalkan denahnya seperti ini. Atau kalau misalkan kalian mau bikin yang lebih rumit, masih tetap bisa. Misalkan kita bikin lagi rectangle. Ini 5 kali 10. Terus ditambah lagi di samping, misalkan di sini 4 kali 10. Lalu misalkan tambah lagi di sini 8 kali 8. Misalkan denahnya seperti ini. Kita hapus dulu, kita rapihkan. Misalkan denah bangunannya seperti ini. Bikin dulu sketsnya. Ini untuk denahnya kita bikin kasar aja. Tab, lalu extrude, misalkan tingginya 3 meter. 300 di sini tulisnya. Lalu kita bikin sel. Misalkan di sini 20 cm. Seperti ini. Misalkan denah rumahnya seperti ini. Kalau misalkan kalian sudah ada denah rumahnya seperti ini, contohnya, kalian bikin dulu plan baru tepat di atas permukaan yang ini. Pilih dulu permukaan atasnya, kemudian tab add plan. Muncul plan baru seperti ini. Kalian bisa bikin sketch baru di atas plan yang ini. Kita tab sketch, kita bikin sketch yang mirip sama denah dalamnya yang ini. Tab offset edge, kita pilih loop. Tipenya yang loop, jadi kalau kita select satu sisi, otomatis bikin sketch yang tertutup seperti ini. Ini tertutup, tab bagian luarnya. Misalkan kita bikin offsetnya 20 cm misalkan. Selanjutnya kita hide dulu body rumahnya yang ini. Tab dulu, lalu tab hide yang ini. Sketch bawahnya kita hide juga. Di sini ada garis biru, tandanya kalau kita pilih sketch yang ini ada di sini. Tap aja hide untuk menyembunyikan sketch yang kita pilih. Kemudian kita tap sketch yang ini. Kita extrude. Misalkan kita ingin ketinggian atapnya 2 meter. Tarik aja seperti ini. Lalu masukkan di sini. Tuliskan 2 meter atau 200 cm. Kalau kurang panjang atau kurang pas, kalian tinggal tap lagi, lalu ubah, misalkan 250 cm, seperti ini. Sementara bentuknya seperti ini. Untuk membuat garis miring yang presisi, kita perlu membuat 2 sketch lagi, di arah depan sini, sama di arah samping ini. Pertama kita bikin sketch dari arah depan dulu, tab yang ini. Lalu tab add plan. Di sini muncul plan baru, plan 3. Tab plan 3. Lalu tab sketch. Di sini kalian bisa lihat ada titik ungu. Mungkin di kamera kurang jelas, tapi di sini ada titik ungu. Ini tandanya titik tengahnya berada di sini. Di sini.
kalian bisa langsung bikin sketch seperti ini, pas ke titik tengahnya, seperti ini. Kemudian kalian bisa extrude seperti ini. Kemudian kita mau bikin sketch yang sama tapi berada di bidang yang ini. Caranya, tap dulu bidangnya, tap add plane. Selanjutnya kita bikin sketch di plane yang ini, dan supaya kita gak bingung pas sketching, kita bisa hide dulu sketch yang lain. Yang ini kita hide. Jadi tersisa hanya plane ini. Tap dulu plane yang ini, lalu tap sketch. Kita bikin garis referensi dulu yang sama kayak yang tadi. Ini miringnya sama seperti yang tadi. Seperti ini. Kalian bisa lihat ujung sini sama ujung sini. Di sini ada titik gelap, biru gelap. Tandanya garis ini terkunci, gak bisa di-rotate. Jadi ini bisa jadi referensi. Selanjutnya kita bikin garis yang baru seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini hitam, titiknya di sini putih. Artinya di sini sudutnya terkunci dan di sini terbuka. Jadi masih bisa berputar seperti ini. Seperti ini. Kita tap dulu bagian yang ini. Lalu tap lagi sketch yang ini. Pilih paralel. Miringnya jadi sama. Selanjutnya kita bikin sketch lagi, namun kita bikin garis referensi yang sama seperti yang tadi. Kita bikin garis referensi di sini. Kemudian kita bikin garis baru, misalkan di sini. Yang ini kita perlu kunci dulu, tap dulu sketchnya, lalu tap lock. Dan yang ini kita ubah kemiringannya, samakan kayak garis yang ini. Tap dua garisnya, lalu tap paralel. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal rapihkan sketchnya, tap trim. Seperti ini. Lalu kita extrude. Tap bagian yang ini, lalu extrude. Lalu hide seperti ini. Selanjutnya bagian yang ini kita potong juga sama seperti yang tadi prosesnya. Kita tambahkan plane dulu. Lalu di plane yang ini kita tap sketch. Tambahkan garis referensi. Misalkan referensinya garis yang ini. Kemudian bikin garis baru untuk memotong bagian yang ini. Lalu kita samakan garisnya, tap paralel, tap seperti ini. Sudah selesai, sementara seperti ini. Tahap selanjutnya kita tinggal bikin sketch untuk memotong bagian kanan. Jadi kita tap pandangan kanan, kita potong ke arah sana. Kita bikin plane dulu. Caranya gimana? Banyak cara sebenarnya. Misalkan tap garis yang ini, lalu tap add plane. Di sini muncul plane baru. Kalian rotate dulu, tap plane-nya. Di sini ada garis dua arah, putar seperti ini, 90 derajat. Di sini ada angkanya 90 derajat. Kalian bisa tulis juga di sini 90. Lalu tap Oke. Selanjutnya kita sketch di sini. Tap plane-nya lalu tap sketch. Di sini nggak ada titik ungu. Jadi supaya muncul titik ungu, kita bikin rectangle dulu. Bikin rectangle seperti ini.
Di sini ada titik ungu. Selanjutnya kita tinggal bikin garis aja. Seperti ini. Lalu kita miringkan seperti ini. Kita extrude. Seperti ini. Kita gak perlu menggesernya sampai seperti ini. Kita cukup sampai sini saja, gak perlu melewati garis yang ini. Nanti kita perbaiki bidang yang ini terakhir. Kita bikin sketch yang sama di bagian yang ini. Kita hide dulu sketch sebelumnya. Kita tap garis yang ini, tap add plane. Lalu plane yang ini kita putar 90 derajat. Setelah itu kita sketch, tap plane-nya, lalu tap sketch. Di sini juga tidak ada garis ungu. Karena referensinya garis yang ini, kita bikin garis dulu. Seperti ini. Ini udah sama kayak bidang yang tadi. Kita tinggal tap, lalu lock aja. Lalu kita bikin garis yang baru. Seperti ini. Kita samakan sama yang ini, paralel. Lalu kita bikin garis ke atas seperti ini. Kita rapikan, buang yang ini. Seperti ini. Kita potong ke sini. Gak perlu mentok sampai sini. Kita potong aja sampai sini. Gak ngelewatin garis yang ini. Kemudian kita bikin sketch lagi di sini. Tap garis ini, lalu tap add plane. Plane-nya kita rubah. Putar 90 derajat. Lalu tap sketch. Kita bikin garis referensi. Ups, ini agak susah. Kita samakan sama kayak di sini. Lalu ini tap lock. Bikin garis yang baru. Kita bikin segitiga aja. Langsung seperti ini. Yang ini kita bikin paralel. Seperti ini. Kemudian kita extrude. Sementara hasilnya seperti ini. Kemudian kita perbaiki bagian yang ini sama yang ini. Caranya, kita pindahkan permukaan yang ini, posisinya supaya sama dengan permukaan yang ini. Tap permukaan yang ini, lalu tap more, lalu tap replace face, lalu tap permukaan yang ini. Otomatis permukaan yang tadi pindah ke sini. Jadinya seperti ini. Yang ini juga sama. Tap permukaan yang ini. Lalu tap more. Tap replace face. Lalu tap permukaan yang ini. Lalu tap done. Jadi sementara hasilnya seperti ini. Tahap selanjutnya kita bikin genteng nok. Kita tap permukaan atasnya yang ini. Lalu geser ke atas. Ups, ini gak bisa ya. Ini gak bisa jadi chamfer. Jadi kita bikin satu-satu saja. Tap ini, lalu di sini tarik ke bawah seperti ini. Otomatis jadi chamfer seperti ini. Kita masukkan di sini lebarnya mau berapa? Misalkan chamfernya di sini 15. Tulis aja 15. Kalau misalkan kegedean bisa ganti di sini 10. Contohnya seperti itu. Yang ini sama 10.
Dan yang ini juga sama. Masukkan di sini 10. Kita bisa lakukan di beberapa sisi seperti ini sekaligus. Ini udah 10. Kalau misalkan kegedean, tulis saja. Misalkan di sini 5. Dan di sini rasanya kegedean, kita perbaiki. Kita tarik ke atas, hilangkan seperti ini. Kita bikin lagi seperti ini. Tulis 5. Dan sementara seperti ini. Kemudian kalian tinggal extrude saja permukaan yang ini. Kalian perlu tab extrude, kalau tidak bidangnya bakal hilang seperti ini. Jadi tab dulu seperti ini, kemudian tab extrude seperti ini. Masukkan tingginya, misalkan tingginya 10. Seperti itu. Lalu bagian ini juga sama. Kita perlu tab extrude. Tab extrude. Misalkan di sini 5. Dan kalau kalian lihat di sini nggak tersambung, kalian bisa perbaiki dengan tab bidang ini, lalu geser ke atas seperti ini. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Dan atapnya sudah jadi seperti ini. Kalau kalian ada saran ataupun pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin tutorial ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah dukung channel ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.